Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, kita bahas lagi satu aplikasi investasi bodong yang scam, yaitu IFC, yang modusnya kayak Simonida, BBH, kayak gitulah. Modus-modus penipuan kerja paruh waktu, gitu ya. Eh, Seminggu yang lalu kurang lebih ya, itu sudah saya upload video. Saya bilang, hati-hati, IFC itu udah gejala scam. Ya, udah gejala mau kabur tuh si bandar ponjinya. Tapi ya tetap yang namanya backdoor is backdoor gitu ya, dan bakteri ponzi yaitu leader-leader ponzi ya tetap aja promosi gitu, nggak tahu malu dan nggak punya hati nurani gitu ya, jerumusin orang-orang baru, orang-orang awam untuk join ke IFC. Dan sekarang ya bisa dikatakan fix scam. Juga ada kata-kata terakhirnya dari admin IFC di WhatsApp kalau nggak salah ya. Saya dapat informasinya dari teman-teman yang nge-DM ke Instagram saya. Oke, gitu ya. Nah, di sini di komentar-komentar video saya tentang IFC yang terakhir, yang kemarin, beberapa minggu yang lalu, IFC sudah scam bang. Pamitan dia sudah, waduh, biasa ya, ponzi-ponzi itu di ujung ceritanya, di akhir ceritanya suka nyeleneh, gitu. Makanya, saya bahas ponzi nggak terlalu serius, dalam artian sambil bercanda-canda aja, gitu teman-teman. Karena apa? Karena bandar-bandar ponzi juga akhir ceritanya ngeledekin kalian, ya, ngerosting kalian para member-membernya yang backdung itu khususnya ya. Terus yang bakteri ponzi juga gimana sekarang tuh? Apakah kalian untung? Apakah sudah sejahtera? Ketika saya membahas pertama kali FC, banyak komentar yang membuli saya. Ah, sok tahu lu, member-member IFC udah sejahtera. Sekarang sejahtera nggak? Atau bahkan jadi miliarder? Komen. Atau tetap aja gitu-gitu aja? Nggak sejahtera, nggak kaya. Terus di sini udah kelar barusan IFC bang, terus IFC udah scam bang, barusan Susannya pamitan. Susan itu siapa? Adminnya mungkin ya. Oke, di sini ini dari informasi dari teman-teman di Instagram, mungkin salah satu membernya juga. Ya, katanya sih dia juga anggotanya, ya bodoh amat lah, ya bodoh amat. Kalian mau main, kalau kalian pemain ponzi ya, kalian mau main mau enggak itu urusan kalian, ya itu urusan kalian. Sebetulnya saya tuh video-video saya itu ya untuk orang-orang awam, biar enggak terjerumus, biar enggak seperti kalian yang sudah kecanduan ponzi, yang sudah menjadikan ponzi itu hal biasa kayak judi gitu ya. Jadi video-video saya itu untuk orang awam sebetulnya, supaya tidak menjadi pemain ponzi, karena bahaya ya. Kalau orang sudah kecanduan ponzi bahaya teman-teman, susah nantinya. Kalau kalian yang sekarang baru tahu dunia ponzi dan kena scam di IFC, berhenti, bertobat aja gitu ya, jangan dilanjutin main ponzi lainnya gitu. Kalau ada yang nawarin setelah IFC ini scam ditawarin aplikasi baru, jangan, suram masa depannya gitu ya. Kalian apalagi kalau kalian yang menganggap judi itu bahaya. Nah, sama ponzi juga bahaya, 11-12 sama judi. Justru saya sering mengatakan ponzi itu lebih bahaya dari judi. Judi yang rusak itu siapa? Ya orangnya doang gitu. Semua orang tahu sistem-sistem judi, jenis-jenis judi, tapi nggak semua orang tahu ponzi, karena ponzi itu suka kamuflase, mengatasnamakan perusahaan orang lain, mengatasnamakan kerja paruh waktu, suka sembunyi gitu teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang orang awam, sebaiknya sudahlah, kalau kalian kena scam di IFC ya udah gitu ya. Kalian jangan main lagi di ponzi-ponzi lain serupa IFC ataupun ponzi-ponzi lainnya. Nah, di sini anggota yang berhasil melakukan isi ulang perlu menyegarkan akunnya. Ini dari si Miss Aileen ya. Nah, F1 perlu menambah berapalah gitu ya. Nggak perlu saya bahas juga. Minggu kemarin juga udah saya warning nih, IFC tinggalkan. Ya, untuk orang awam, mintai tanggung jawab sama leader kalian, sama orang yang ngajak kalian gitu. Nah, ini tampilan berandanya, ada notis juga di sana. Terus di sini saat ini lebih dari 1,9 juta anggota telah mengisi selisih nilai F. Aduh, 1,9 juta dari mana? Ngibul itu si Miss Alien itu ya. Terus sampai hari Kamis, oke, kalian bisa baca sendiri lah di sini.
Dan yang paling ngakak ini nih, ya di awal tadi saya udah bilang, bandar-bandar Ponzi di akhir ceritanya itu malah ngegoblok-goblokin kalian gitu, ngebego-begoin kalian gitu ya. Di awal mereka ngemis-ngemis gitu, meskipun nggak secara terang-terangan, merayu kalian supaya deposit. Di akhir ceritanya kayak gini, akan kembali ke Jepang, selamat tinggal masyarakat Indonesia. Culas kan? Bandar Ponzi itu kalau udah meraup keuntungan dari duit deposit kalian, ya kayak gini, harusnya kalian tuh kesel gitu. Harusnya kalian tuh marah sama Bandar Ponzi, bukan marah sama saya yang mengingatkan orang-orang gitu. Jangan blow on ya. Kalian itu ladang cuan bagi para pemain Ponzi, bagi para Bandar Ponzi. Saya nggak percaya ini dari Jepang. Palingan ini dari Kamboja juga, sama kayak Simonida, kayak BBH, kayak PCCP, modusnya nggak jauh beda gitu teman-teman ya. Jadi untuk orang awam ya, khususnya yang kena tipu di IFC, inilah Ponzi ya. Main di awal yang diuntungkan ya. Pemain awalnya siapa? Ya para pemain Ponzi, bebek-bebek culas, bakteri Ponzi. Yang kena scam di akhir siapa? Sebagian pemain Ponzi yang blow on ya. Pemain Ponzi yang blow on itu, dia itu pemain Ponzi, tapi ya tetap blow on gitu. Dan kebanyakan orang awam yang dijerumusin sama leader-leader Ponzi gitu teman-teman. Makanya edukasi bahaya Ponzi itu penting. Kalian nggak harus nggak cuma nonton channel saya aja, channel-channel teman saya yang lain juga banyak yang edukasi bahayanya investasi bodong. Rata-rata semuanya mengedukasi supaya nggak ada orang awam yang kena scam, nggak ada orang awam yang menjadi pemain Ponzi selanjutnya. Nah ini saya kasih solusi juga buat kalian yang kena scam di IFC. Misal berapa tuh total kerugian kalian? Silahkan komen berapa aja tuh. Salah satu caranya untuk melakukan upaya ya, berupaya lah gitu ya. Pertama, kalian laporkan leader atau minta tanggung jawab dulu leader kalian. Leader itu jangan jauh-jauh teman-teman. Siapa orang yang ngajak kalian? Dia itu leader kalian. Oke, orang yang pertama ngajak kalian itu leader kalian tuh. Orang yang ngajak kalian pasti punya leader lagi, ya biarin. Yang penting kalian minta tanggung jawab sama orang yang ngajak kalian ya. Kalau yang ngajak kalian itu diajak orang lain lagi, ya suruh dia minta tanggung jawab sama orang yang ngajaknya gitu, berantai. Nah, minta tanggung jawab, kerugian kalian berapa? Mintai pertanggungjawaban leader kalian. Kalau nggak mau, bisa kalian laporkan gitu ya. Terus kalau mau, kalian bikin paguyuban korban, bikin upaya hukum, grup upaya hukum korban IFC misal gitu ya. Kayak korban-korban smart wallet banyak banget nih. Tunggu updatean selanjutnya tentang smart wallet. Kebetulan saya juga masuk ke tim lawyernya BAP Law Office. Di sana ada Pak Bionda sama Mbak Anggi gitu ya. Nah, kalian bisa melakukan upaya hukum dengan melaporkan, mungkin bisa langsung ke Barreskrim, tapi syaratnya total kerugian korban seluruh Indonesia itu harus minimal 25M baru bisa diusut tuntas ke Barreskrim gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa kembali asetnya meskipun nggak 100% gitu ya. Oke teman-teman, itu saja video kali ini tentang IFC. Halo bebek-bebek jelas bakteri Ponzi, gimana? Tanggung jawab dong sama korban IFC. Masa kalian promosi jor-joran gitu ya? Kasihan tuh yang kena scam. Bye-bye.